Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik Teman Belajar Online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perbandingan. Materi untuk kelas 7 SMP. Perbandingan adalah proses membandingkan dua besaran yang sejenis. Biasanya konsep perbandingan kita gunakan untuk mengukur skala, bisa juga digunakan untuk faktor perbesaran dan pengecilan antara benda yang sebenarnya ataupun benda pada miniatur. Jenis-jenis perbandingan, yang pertama ada yang disebut dengan perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Contoh perbandingan senilai adalah harga per unit barang. Jenis perbandingan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai? Yaitu perbandingan dua besaran, bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin kecil. Jadi intinya dia akan bertolak belakang. Contohnya pada persediaan makanan. Jika semakin banyak yang memakan persediaan makanan, maka jumlah persediaan makanannya akan semakin sedikit. Bagaimanakah rumus perbandingannya? Untuk rumus yang pertama, untuk perbandingan yang senilai, maka rumusnya seperti ini ya. Jadi A1 sama dengan B1 ya, per A2 sama dengan B2. Intinya dia akan senilai ya. Misalnya kalau di sini A1 adalah jumlah barang dan B1 harga barang. A2 juga jumlah barang dan B2 juga harga barang yang kedua. Contohnya untuk perbandingan senilai, misalnya untuk A1 ini adalah jumlah barang benda 1 dan B1 adalah harga barang benda 1. Sedangkan A2 adalah jumlah barang benda 2 dan B2 adalah harga barang dari benda kedua. Untuk rumus yang kedua adalah rumus perbandingan yang berbalik nilai. Maka rumusnya akan ditulis seperti ini. Jadi A1 di sebagian atas, maka B1-nya ada di bawah. A2-nya di bawah, maka B2-nya di atas. Intinya dia kita balikan untuk bagian yang kedua ini. Bagaimana caranya? Yuk kita simak untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, harga satu kodi sapu tangan adalah Rp70.000. Maka harga satu lusin sapu tangan adalah, ini untuk perbandingan yang senilai. Kakak akan tuliskan untuk A1 sama dengan 1 kodi, nilainya adalah sama dengan 20 buah. Jadi satu kodi itu isinya adalah 20 buah. Dan untuk B1-nya adalah harganya ya, Rp70.000. Untuk harga satu lusin sapu tangan berarti dia jumlah bendanya. A2 sama dengan 1 lusin atau sama dengan 12 buah. Untuk satuan atau besaran akan kita samakan. Kalau dari kodi akan kita ubah menjadi per buah dan dari lusin diubah menjadi per buah. Jadi untuk satuan yang tidak sama akan kita samakan terlebih dahulu. Sedangkan untuk B2-nya akan kita cari. Bagaimana caranya? Kita masukkan rumus untuk perbandingan yang senilai. A1 sama dengan B1 per A2 sama dengan B2. Kita masukkan nilainya. Untuk A1 sama dengan 20, B1-nya 70.000, A2 12, dan B2-nya sama dengan X ya. Ini akan kita cari jawabannya. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita akan mengkalikan silang. Yang dimaksud dengan kalikan silang artinya kalikan yang ada temannya ini. 12 dikalikan dengan 70.000. Lalu untuk yang 20 akan dibagi.
kakak akan tuliskan seperti ini jawabannya. X, kita tuliskan X di sini ya, sama dengan 12 dikali 70.000. Lalu yang 20-nya ini yang sendirinya itu adalah dibagi ke bawah. Setelah kita dapatkan, lalu kita sederhanakan dengan cara mencoret untuk 0 di belakang ini dengan yang di bawah. Ya, kita sederhanakan dulu. Lalu kita kembali mencoret untuk 12 kita bagi dengan 2. Sama dengan 6. Selanjutnya akan kita kalikan, 6 dikalikan 7 adalah 42. Dan kita tambahkan nolnya di sini ada 3. Jadi 42.000. Jadi untuk harga satu lusin sapu tangan adalah Rp42.000. Ini adalah contoh soal untuk perbandingan yang senilai. Bagaimana untuk contoh soal yang perbandingan berbalik nilai? Kakak akan contohkan seperti ini. Seorang peternak ikan mempunyai persediaan pakan yang cukup untuk 80 ekor ikan selama 15 hari. Jika jumlah ikan bertambah 20 ekor lagi, maka persediaan pakan akan habis selama berapa hari? Kita akan tuliskan dulu untuk A1-nya. Di sini kita lihat dulu ya, yang pertama kita tuliskan 80 ekor. Dan B1-nya selama 15 hari. Lalu, jika jumlah ikan bertambah 20 ekor lagi, jadi untuk A2-nya adalah jumlah ikannya kita tambah dengan 20. 80 ditambah 20 sama dengan 100 ekor. Maka untuk yang hari nilainya yang B2. Kita akan masukkan untuk rumus perbandingan berbalik nilai. Dituliskan seperti ini. A1 sama dengan B2 per A2 sama dengan B1. Kakak akan masukkan nilainya. Untuk A1 sama dengan 80, B2 yang kita cari nilainya, maka dituliskan X saja. Untuk A2 kita masukkan nilai 100 dan B1 sama dengan 15. Bagaimana untuk mencari nilai B2? X sama dengan, ini kita kalikan silang ya. Kita kalikan yang ada temannya dibagi dengan yang sendiri. Yuk kita tulis seperti ini. 80 dikali 15 dibagi dengan 100. Setelah itu, biar adik-adik lebih mudah mencarinya, jangan langsung dikalikan ke samping, tapi kita sederhanakan dulu dengan yang di bawahnya. 0 sama 0 di bawah ini akan kita coret ya. Selanjutnya, kakak akan bagi 15 sama 10, sama-sama dibagi dengan angka 5. 15 sisanya 3, dan 10 sisanya adalah 2. Maka setelah itu, baru kita kalikan ke samping. Atau dibagi lagi, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dikalikan 3 sama dengan 12. Berarti jika jumlah ikannya bertambah 20 ekor lagi atau jadi 100 ekor, maka persediaan pakan akan habis selama 12 hari. Nah, adik-adik bagaimana bisa membedakan antara perbandingan yang senilai dan perbandingan yang berbalik nilai? Untuk latihan soal tentang perbandingan, kakak akan bahas di video selanjutnya. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.